Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali untuk mempelajari Al-Quran. Sebab kalau kita enggak mau mempelajari Al-Quran, maka kita tidak akan mengetahui bagaimana dan apa sajakah isi Al-Quran itu. Lalu kalau kita enggak bisa memahami dan tidak mengetahui apa saja isi Al-Quran, maka kehidupan kita akan sempit dan selalu akan digoda dan cepat terpengaruh oleh syaitan, la'natullahi alaih. Baik, insyaallah untuk saat ini kita akan mencoba menjelaskan pakaian apakah yang terbaik. Ada orang yang mengatakan pakaian terbaik itu adalah pakaian yang mahal, yang harganya di atas 500.000, 1 juta, banyak. Dan bahkan orang-orang elit, orang-orang yang sudah menengah ke atas, orang-orang kaya gitu kan, mereka bahkan pakaiannya sudah, insya Allah, ada yang 5 juta, 1 juta, 4 juta, dalam satu baju, dalam satu celana. Dan itu gampang untuk mengeluarkan uang seperti itu. Dan menurut mereka itu yang terbaik. Nah, lalu bagaimana pandangan Al-Quran terkait masalah pakaian terbaik itu? Dalam surah Al-A'raf, surah ke-7, ayatnya 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Bahwa di dalam ayat yang tadi kami bacakan mengandung perintah kepada kita, peringatan kepada hambanya. Apa perintahnya itu? Kalau sekedar kita baca ayatnya atau Arabnya, maka kita tidak akan mengetahui. Karena kita bukan orang Arab, maka lihatlah terjemahannya. Secara umum memang sudah seperti itu. Walaupun kemudian kita belum paham tafsirnya atau pengembangannya. Tetapi sudah benar. Ya kan? Daripada hanya sekedar baca. Apa kata Allah? Wahai anak cucu Adam. Ya bani Adam. Bani, anak, cucu, Adam. Kenapa manusia dinamakan anak cucu Adam? Karena kita ini adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Karena manusia pertama Allah ciptakan adalah Nabi Adam. Maka kita dinamakan dengan Bani Adam. Anak cucu Adam. Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu.
Allah menurunkan banyak rezeki kepada manusia. Belum lagi kesehatan, belum lagi kesempatan. Namun apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah sebagai ladang, sebagai kesempatan buat manusia untuk mencari rezeki, untuk mencari bagaimana kemudian kita menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada orang yang anggap remeh terhadap ciptaan Allah, yang hanya sekedar melihat dan menikmati perjalanan kehidupan, ataupun dia hanya sekedar menikmati melihat apa yang Allah ciptakan, maka dia tidak akan merasakan bagaimana indahnya, bagaimana besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita memperhatikan, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan sehingga ada pepohonan dedaunan. Lalu ada binatang-binatang. Lalu di dalam binatang itu ada kulit, di mana dedaunan kulit binatang tersebut bisa diolah oleh orang-orang yang Allah berikan ilmu kepada mereka, sampai ada yang namanya baju, gitu kan? Ada benang, benang itu dari kayu, karena ada pepohonan tadi. Masya Allah, maka terciptalah yang namanya benang, lalu dirakit dan diukir dan diukir dengan sedemikian rupa, maka terciptalah yang namanya baju. Nah, itu sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Allah ciptakan untuk manusia sebagai perhiasan. Namun kalau kita memperhatikan bagaimana perhiasan itu, bukan kemudian untuk memperlihatkan kepada manusia atau hanya sekedar perhiasan. Ada orang terlena dan fokus terhadap perhiasan-perhiasan supaya dipandang bagus ketika kita memakai baju tersebut, sehingga bajunya asal-asalan, belum tuntas, lengan panjangnya nggak ada, dia hanya sekedar baju menutupi badan. Terus ada lagi hanya setengah badan, na'udzubillah, sehingga auratnya dia hanya fokus masalah hiasannya saja, tanpa menutupi aurat. Perhatikan, Allah mengajarkan kepada hambanya menutupi aurat. Bagaimana fungsi pakaian itu adalah menutupi aurat. Bukan hanya sekedar perhiasan, bukan hanya sekedar melihatkan kepada manusia, tapi bagaimana kemudian kita menutupi aurat kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih ketika kita sholat, kan? Lalu kata Allah, akan tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Kita fungsi daripada pakaian itu adalah menutupi aurat. Lalu kalau kita memperhiasi cara pemakaian kita, bersihnya, terus tata caranya nggak asal-asalan nutup aurat gitu kan, tapi rapi kelihatan. Jadi kita itu kalau memakai pakaian rapi, bersih, nggak harus wangi, tapi bersih, bersih dari kotoran, najis, bau, warna, semua. Nah itu. Lalu semua itu yang paling terbaik adalah takwa. Takwa. Bagaimana mungkin kita sudah rapi, sudah indah, sudah menutupi aurat, tapi ada rasa sombong di hati kita. Ada ria ingin memperlihatkan kepada manusia. Maka ini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Tapi dia pakaiannya hanya sekedar menutupi aurat, tapi ketakwaannya Masya Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hatinya, jangan sampai sombong, jangan sampai ria, jangan sampai hanya sekedar memperlihatkan kepada manusia. Dia enggak ujub, tapi dia rendah hati di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu Allah turunkan
Allah turunkan pakaian kepada manusia untuk menutupi aurat. Lalu Allah berikan kemampuan untuk memperhiasi di dalam pakaian mereka. Lalu Allah berikan kekuatan untuk menjaga hati dan ibadah mereka di hadapan Allah. Maka ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah kepada manusia. Kalau ada orang yang berfikir. Tapi ada juga orang yang nggak berfikir. Apa yang mereka nggak pikirkan? Sehingga mereka mengatakan ini adalah karena kekuatanku. Karena ini adalah kekuatan ilmuku. Lalu kalau ada omongan seperti ini, penyampaian seperti ini, maka ini adalah orang-orang yang sombong. Yang pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjatuhkan harkat martabatnya. Na'udzubillah. Maka tawadu'lah di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Lalu kalau kita rendah hati di hadapan manusia, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memperbaiki pakaian kita, kita memperbaiki hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang terbaik, bukan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi di hadapan manusia juga kita orang-orang terbaik. Karena Allah tidak akan memandang sukunya, enggak memandang pakaiannya, enggak memandang bagaimana mahalnya pakaiannya itu, akan tetapi Allah lebih memandang hatinya. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.